Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu, siswa-siswi kelas 9. Apa kabar kalian? Mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sehat dan masih tetap semangat. Anak-anak ibu, kali ini ketemu lagi sama Bu Ajija di materi kedua, pelajaran prakarya kelas 9. Namun sebelum kita masuk ke materi, mari sama-sama kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Anak-anak ibu, siswa-siswi kelas 9 masih melanjutkan materi yang minggu kemarin berkaitan tentang kerajinan dari bambu, kayu, dan rotan. Nah, di pertemuan kali ini akan menyelesaikan materi bab 1, namun ibu ingatkan sebelum nanti ibu menjelaskan, nanti hanya ada contoh praktek, jadi kita tidak praktek. Karena kondisi kita yang masih belajar jarak jauh tidak memungkinkan kita untuk melakukan kegiatan praktek membuat hasil karya, gitu ya. Adapun prakteknya nanti akan menyusul belakangan, gitu ya. Namun mudah-mudahan kalian tetap menyimak materi tersebut, tetap semangat dan tetap dijadikan bahan untuk menggali ide kreativitas, gitu ya. Nanti tugas akan diberikan di akhir. Oke, anak-anak ibu, silakan disimak videonya, diperhatikan baik-baik. Mudah-mudahan dapat dipahami. Selamat menyaksikan. Oke, kita masuk materi membuat kerajinan bambu dengan teknik potong sambung. Yang pertama, teknik potong sambung itu adalah cara memotong, tahu memotong ya, terus dipisah-pisahin menjadi beberapa bagian. Lalu kalau teknik sambung kebalikan dari teknik potong. Teknik sambung adalah menyambung atau menyatukan bagian yang sudah dipotong-potong tadi menjadi satu lagi. Produk kerajinan teknik potong sambung biasanya dibuat dengan cara memotong atau menyambung lalu menyusun bahan-bahan tersebut menjadi sebuah benda kerajinan. Produknya biasanya apa? Ada yang dipakai untuk keperluan sehari-hari, biasanya kursi, meja, lemari, tempat tidur atau ranjang, kotak perhiasan, dan lain-lain. Tahapan yang harus dilakukan dalam membuat, nah kita akan membuat kursi dari bambu, kerajinan kursi dari bambu. Yang harus dilakukan adalah yang pertama membuat persiapan barang-barangnya itu, yaitu yang pertama bahan baku atau bahan dasarnya berupa bambu ulung atau bambu hitam, dan bahan pembantu atau bahan tambahannya berupa rotan tali, rotan gelondong, dan rotan antik. Jadi perpaduan antara bambu dengan rotan. Lalu setelah bahan-bahan tersebut disiapkan, kita lakukan proses pengeringan terlebih dahulu. Biasanya membutuhkan waktu 4-7 hari atau bisa lebih lama. Jadi dengan cara dijemur bambu dan rotan tadi dijemur gitu ya selama 4-7 hari. Setelah dijemur, lalu dilakukan proses yang ketiga, pengawetan atau penyimpanan. Jadi diawetin dulu. Bagaimana cara proses pengawetannya? Proses pengawetannya dilakukan dengan cara direndam di air ke dalam kolam yang airnya menggenang namun tidak deras selama 3-6 bulan. Jadi nggak langsung dipakai ya. Lalu setelah itu ditiriskan atau didirikan bambunya, disenderkan pada bangunan atau gedung pada dinding gitu ya. Maksudnya untuk melindungi dari panas dan hujan selama 15-20 hari. Kenapa tadi harus direndam? Belum kan habis dijemur kok direndam supaya awet. Jadi teknik pengawetannya seperti itu. Lalu setelah diawetkan, maka muncul di proses pembuatan. Tahap yang kedua yaitu proses pembuatan. 1. Pembuatan bagian-bagian mebel. Kita kan mau bikin kursi, maka yang pertama yang harus kita buat diperlukan 6 batang bambu dan 12 batang bambu untuk model sofa. Nah, tergantung kita nih mau bikinnya model apa. Model sudut, kursi sudut, atau mau buat sofa, model sofa. Nah, kita potong-potong dulu kan bambunya, setelah diukur kemudian dipotong-potong lalu dipisahkan untuk bagian kaki dan masing-masing sisi kursi. Kalau kursi kan ada bagian kakinya, kalau mau pakai pegangannya, sandarannya, dan yang lainnya. Yang kedua dirakit atau perakitan, dirakit tadi bagian-bagian tersebut.
Yang ketiga, pelupuh. Pelupuh itu apa sih? Menyusun batang bambu yang sudah dibelah, kemudian dirakit menjadi papan atau dinding sandaran kursi. Jadi, bambu yang tadi sudah kita pisah-pisah tuh, yang sudah menjadi rakitan, itu disatuin lagi batangnya sehingga menjadi papan atau menjadi dinding kayak kotak. Di bukumu ada ya, di buku LKS nanti bisa dilihat. Nah, jadi kan sudah dibuat, setelah dibuat maka dilakukan proses finishing atau penyelesaian. Apa itu? Bagaimana proses finishingnya? Setelah sudah jadi bagian kursi, maka dihamplas seluruh ruas bambu agar terlihat halus. Kemudian dikasih cat vernis atau cat buat mebel tuh, supaya warnanya mengkilap gitu ya. Setelah dicat, kemudian baru proses finishing mebel bambu tidak boleh terkena sinar matahari secara langsung. Jadi nggak boleh dijemur justru setelah dicat. Kenapa? Karena kalau dijemur nanti bagian kursinya akan retak karena catnya pecah karena sinar matahari gitu ya. Nah, setelah itu baru dikemas. Bagaimana bentuk pengemasannya? Masing-masing bentuk kerajinan pengemasannya berbeda. Kalau yang kita buat sofa atau kursi mungkin pengemasannya hanya menggunakan plastik pembungkus saja gitu ya. Tapi kalau kita buat bahan dalam bentuk kecil mungkin bisa dibuat pengemasan dengan menggunakan kotak, kardus atau yang lainnya gitu ya. Oke, ini apa namanya? Tekniknya aja, kita belum bisa praktek. Nah, ini ada contoh. Ini adalah kursi dari bambu tadi, bambu hitam. Ini rekayasa konstruksinya sebelum dibuat. Nah, ini sudah jadi. Ini model lain ya. Ini menggunakan bambu kuning. Kemudian, nah ini rekonstruksi juga. Nah, ini yang terakhir yang sering kita lihat. Kalau kamu mungkin menyebutnya kursi bale gitu ya. Nah, kursi bale itu termasuk kerajinan bambu yang prosesnya cukup lama dalam pembuatannya. Oke, anak-anak ibu, ini hanya materi kerajinan ya, materi kerajinan membuat. Kalau di rumahmu ada bahan-bahan yang tersedia, misalkan bambu, rotan, dan sejenisnya, kalian bisa juga kok iseng-iseng buat di rumah gitu ya. Tata caranya sama, siapin aja gergaji untuk motong-motong bambu dan pisau yang tajam ya. Oke, sampai sini dulu materinya. Oke, demikian tadi pemaparan materinya. Sudah cukup jelas ya, sudah dijelaskan semua di materi itu. Nanti kalau misalkan masih ada yang bingung, kalian bisa melihat lagi slide yang ditayangkan dan bisa memutar kembali video yang sudah Ibu jelaskan. Anak-anak Ibu ingatkan untuk tetap mengerjakan LKS-nya. Dan untuk kelas 9, adapun tugasnya di pertemuan kali ini di LKS Prakarya, kalian harus mengerjakan uji kompetensi 1 itu di halaman 15 sampai halaman 16 bagian A dan bagian B. Ibu ulang, mengerjakan LKS Prakarya halaman 15 sampai halaman 16 bagian A dan bagian B. Teknik pengerjaan, kalian mengerjakan dulu di LKS, lalu setelah selesai dikerjakan, buku LKS-nya difotokopi di bagian yang soal latihan saja, yang sudah dikerjakan tadi, kemudian dikumpulkan bersamaan dengan tugas yang lain saat batas waktu pengumpulan tugas ke sekolah di minggu ketiga kalau kelas 9. Tanggalnya nanti akan diinformasikan oleh wali kelasnya masing-masing. Jelas ya, jadi harus diselesaikan paling terakhir minggu ketiga. Jadi nanti tanggalnya akan di-share oleh wali kelas kalian, Pak Irfan atau Bu Haji Nurjana. Nah, pada saat tanggal tersebut di-share, maka kalian harus sudah mengumpulkan tugas yang sudah dikerjakan dalam bentuk fotokopi. Adapun nilainya nanti akan di-share kembali sama Ibu lewat grup belajar. Oke, anak-anak Ibu, sampai di sini dulu pemaparan materi kita kali ini, sekaligus mengakhiri pertemuan kita di bab 1. Pertemuan berikutnya berarti kita masuk bab 2. Tetap semangat, jauhi kerumunan, tidak perlu berkumpul-kumpul dengan yang lain. Ingat kalian sudah kelas
9 harus lebih lagi semangat belajarnya, cintai diri kalian dan cintai keluarga kalian di rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.